Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danar Jalimu. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Saya akan memaparkan materi tentang manusia dan filsafat. Siapakah manusia? Dari mana asalnya? Di mana kedudukan dan fungsi manusia? Lalu, apa tujuan manusia? Beberapa pertanyaan itu tidak akan usang dipertanyakan sepanjang zaman apabila membahas topik manusia. Dalam ilmu mantik atau logika, manusia disebut sebagai al-insanu hayawanun natik, atau manusia adalah binatang yang berpikir. Natik sama dengan berkata-kata dan mengeluarkan pendapatnya berdasarkan pikirannya. Sebagai binatang yang berpikir, manusia berbeda dengan hewan. Walau pada dasarnya fungsi tubuh dan fisiologis manusia tidak berbeda dengan hewan. Namun hewan lebih mengandalkan fungsi-fungsi kebinatangannya, yaitu naluri, pola-pola tingkah laku yang khas. Yang pada gilirannya fungsi kebinatangan juga ditentukan oleh struktur susunan saraf bawaan. Semakin tinggi tingkat perkembangan binatang, semakin fleksibel pola-pola tindakannya, dan semakin kurang lengkap penyesuaian struktural yang harus dilakukan pada saat lahirnya. Pada primata yang lebih tinggi, bangsa monyet, bahkan dapat ditemukan inteligensi, yaitu penggunaan pikiran guna mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga memungkinkan binatang untuk melampaui pola-pola kelakuan yang telah digariskan secara naluri. Semua setinggi-tingginya perkembangan binatang, elemen-elemen dasar eksistensinya yang tertentu masih tetap sama. Manusia menyadari dirinya sangat berbeda dari binatang apapun, tetapi memahami siapa sebenarnya manusia itu bukan persoalan yang mudah. Ini terbukti dari pembahasan manusia tentang dirinya sendiri yang telah berlangsung demikian lama. Barangkali sejak manusia diberi kemampuan berpikir secara sistematik, pertanyaan tentang siapakah dirinya itu mulai timbul. Namun informasi secara tertulis tentang hal ini baru terlacak pada masa para pemikir kuno Romawi yang konon dimulai dari Thales. Berikut pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut pandangan, yakni dari teori descendensi. Teori ini meletakkan manusia sejajar dengan hewan berdasarkan sebab mekanis, artinya manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia termasuk hewan yang berpikir, melakukan segala aktivitas hidupnya. Manusia juga tidak beda dengan binatang yang menyusui. Beberapa ahli filsafat berbeda pemikiran dalam mendefinisikan manusia adalah makhluk yang konkernet atau menaruh minat yang besar terhadap hal-hal yang berhubungan dengannya, sehingga tidak ada henti-hentinya selalu bertanya dan berpikir. Aristoteles 384 sampai 322 SM, seorang filosofi besar Yunani, mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Juga manusia adalah hewan yang berpolitik, politikon, politika animal, hewan yang membangun masyarakat di atas famili-famili menjadi pengelompokan yang impersonal daripada kampung dan negara. Manusia berpolitik karena ia mempunyai bahasa yang memungkinkan ia berkomunikasi dengan yang lain. Dan di dalam masyarakat, manusia mengenal adanya keadilan dan tata tertib yang harus dipatuhi. Ini berbeda dengan binatang yang tidak pernah berusaha memikirkan suatu cita keadilan. Berdasarkan Thomas Hobbes, Homo homini lupus artinya manusia yang satu serigala manusia, yang lainnya berdasarkan sifat dan tabiat. Nafsu
nafsu yang paling kuat dari manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri, atau dengan kata lain, ketakutan akan kehilangan nyawa. Menurut Nietzsche, bahwa manusia sebagai binatang kekurangan surrogate animal. Selain itu juga menyatakan bahwa manusia sebagai binatang yang tidak pernah selesai atau tak pernah puas. La Rechtfertigte Tier, artinya manusia tidak pernah merasa puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Julien, bahwa manusia tak ada bedanya dengan hewan, karena manusia merupakan suatu mesin yang terus bekerja. Dilamitiji artinya bahwa dari aktivitas manusia dimulai bangun tidur sampai ia tidur kembali, manusia tidak berhenti untuk beraktivitas. Menurut Ernest Haskell, bahwa manusia merupakan animalisme. Tak ada sanksi bahwa segala hal manusia sungguh-sungguh ialah binatang beruas tulang belakang, yakni hewan menyusui. Artinya bahwa tidak diragukan lagi manusia adalah sejajar dengan hewan yang menyusui. Menurut Adi Negara, bahwa alam kecil, sebagian alam besar yang ada di atas bumi, sebagian dari makhluk yang bernyawa, sebagian dari bangsa antropomoker, binatang yang menyusui, akan tetapi makhluk yang mengetahui keadaan alamnya, yang mengetahui dan dapat menguasai kekuatan alam di luar dan di dalam dirinya, lahir dan batin. Metafisika adalah teori yang memandang keberadaan sesuatu di balik atau di belakang fisik. Dalam teori ini, manusia dipandang dari dua hal, yakni fisik yang terdiri dari zat, artinya bahwa manusia terdiri dari beberapa sel yang dapat diindra dengan panca indera. Kedua, ruh manusia identik dengan jiwa yang mencakup imajinasi, gagasan, perasaan, dan penghayatan. Semua itu tidak dapat diindra dengan panca indera. Yang ketiga, psikomatik, memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungannya. Artinya manusia memerlukan kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan. Untuk keberlangsungan hidupnya, manusia terdiri dari sel yang memerlukan materi cenderung bersifat duniawi yang diatur oleh nilai-nilai ekonomi. Dinilai dengan harta atau uang, artinya manusia memerlukan kebutuhan duniawi yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka mereka akan merasa puas terhadap pencapaiannya. Manusia juga terdiri dari ruh yang memerlukan nilai spiritual yang diatur oleh nilai keagamaan atau pahala. Dalam menjalani kehidupan duniawi, manusia membutuhkan ajaran agama melalui ceramah keagamaan untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Dalam hal ini, manusia ingin menjadi manusia yang paling sempurna. Untuk menjadi manusia sempurna haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas. Yang kedua, kesadaran. Yang ketiga, akal budi. Yang keempat, spiritualitas. Yang kelima, moralitas. Yang keenam, sosialitas. Yang ketujuh, keselarasan dengan alam. Baik, demikian sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.